Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Devina. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perkembangbiakan pada hewan, Ustazah akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya adalah dengan menonton dan menyimak video pembelajaran hari ini, teman-teman dapat mengetahui dan juga memahami apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif pada hewan, serta dapat menyebutkan hewan-hewan yang termasuk melakukan perkembangbiakan secara generatif maupun secara vegetatif. Sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran hari ini, Ustazah ingin mengulang lagi nih apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Mungkin teman-teman ada yang lupa. Nah, perkembangbiakan itu secara sederhananya adalah proses seseorang atau makhluk hidup untuk mendapatkan keturunan, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan keturunan atau anak, teman-teman pasti pernah tahu dong kalau hewan itu bisa bertelur dan juga bisa melahirkan. Tapi tahu nggak sih, ternyata bukan cuma bertelur dan melahirkan loh. Hewan itu bisa berkembang biak dengan beberapa cara lainnya. Nah, penasaran kan? Simak baik-baik penjelasan setelah ini ya. Sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan, hewan juga mengalami atau melakukan perkembangbiakan secara generatif dan juga secara vegetatif. Masih ingat generatif itu apa? Vegetatif itu apa? Kalau perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau disebut juga dengan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak mengalami proses perkawinan atau bisa disebut juga dengan aseksual. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif dapat terjadi jika adanya pembuahan. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Ovum atau telur dihasilkan oleh hewan betina yang kemudian akan dibuahi oleh sperma dari hewan jantan. Pembuahan telur oleh sperma akan menghasilkan zigot yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan juga akan membentuk individu baru. Pembuahan pada hewan ovipar dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pembuahan internal dan yang kedua, pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk hewan. Sedangkan pembuahan eksternal itu sebaliknya, yaitu proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui, ada yang menjaga dan tidak menjaga telurnya hingga menetas, ada yang mengurus anaknya hingga dewasa dan ada yang tidak mengurus anaknya hingga dewasa, tidak memiliki daun telinga, dan zigot berkembang dengan sumber makanan berupa kuning telur. Contoh hewan-hewan ovipar terdiri dari beberapa bagian nih. Yang pertama, ikan. Hampir seluruh spesies ikan adalah hewan ovipar. Nah, contohnya ikan tuna, barakuda, koi, lohan, dan lain-lain. Beberapa spesies hiu juga termasuk hewan ovipar, beberapa lainnya ovovivipar. Kemudian ada hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Nah, selain itu juga ada reptil. Sedangkan amfibi dan reptil ini sebagian besar merupakan hewan ovipar, tapi sebagian besar lainnya juga adalah hewan ovovivipar. Hewan ovipar lainnya adalah unggas, ada serangga. Unggas itu ada ayam, bebek, angsa, burung, dan lain-lain. Sedangkan serangga itu ada kupu-kupu, semut, lebah, tawon, rayap, dan kumbang, dan juga beberapa hewan lainnya. Kemudian yang termasuk hewan ovipar juga adalah hewan aves atau burung. Semua burung adalah ovipar karena bereproduksi dengan cara bertelur. Contohnya burung hantu, burung gagak, dan lain-lain. Lalu ada antropoda. Beberapa jenis antropoda merupakan hewan ovipar seperti udang, lobster, kepiting, laba-laba, dan lain-lain. Salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur dan mengalami pembuahan internal
adalah ayam. Nah teman-teman, lihatlah ayam ini menghasilkan telur. Nah teman-teman, ini adalah telur yang dihasilkan oleh ayam. Nanti jika telur ini sudah menetas selama 21 hari akan menghasilkan individu baru. Nah teman-teman, di dalam sini ada ayam kecil yang baru menetas dan baru berumur beberapa hari. Nah lihat deh, seperti itu teman-teman. Tidak, kita masukin lagi. Dia nggak boleh keluar dulu karena nanti takut dimakan oleh musang. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ya ke perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua, yaitu dengan cara beranak atau melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau disebut juga vivipar ditandai dengan proses pembuahan internal yang terjadi di dalam induk betina, tepatnya di dalam rahim induk betina. Embrio yang telah terbentuk akan berkembang menjadi individu baru di dalam rahim sampai ia siap untuk dilahirkan. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar adalah kebanyakan hewan-hewan mamalia atau yang menyusui anak. Contohnya adalah kuda, kucing, kambing, kemudian juga ikan paus, lalu ada juga sapi dan lain-lain. Ciri-ciri hewan vivipar adalah janinnya mengalami tumbuh kembang selama kehamilan, hewan akan melahirkan saat tiba waktunya, kemudian memiliki kelenjar susu untuk yang betina untuk menyusui anaknya, lalu memiliki daun telinga, berdarah panas, dan mengalami masa mengandung. Nah, yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, pada perkembangbiakan ini proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan masih ada di dalam rahim induk betinanya. Setelah calon bayi itu terbentuk secara sempurna, telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Jadi telurnya itu masih ada di dalam tubuh induk betina. Nanti telurnya akan menetas dan keluar anaknya dari tubuh induk betina. Seperti itu. Jadi bertelurnya ada di dalam tubuhnya. Ketika bedanya dengan yang bertelur, kita bandingkan ya ayam. Kalau ayam, dia ketika telurnya keluar itu masih membutuhkan beberapa waktu atau beberapa hari supaya telurnya itu menetas. Sedangkan hewan yang mengalami perkembangbiakan secara bertelur melahirkan, ketika telurnya itu ada di dalam rahim, nah keluarnya itu ketika memang sudah menetas teman-teman gitu. Contoh dari hewan ovovivipar adalah beberapa jenis ular, beberapa jenis kadal, beberapa jenis amfibi, ada platypus, ikan pari, ikan hiu, kuda laut, bunglon, dan lain-lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif sudah kita dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman. Ustazah ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kalian selalu menjadi anak-anak yang semangat, cerdas, dan berbahagia. Ustazah ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.